Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur yang alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua. Maka sudah semestinya bagi kita untuk berusaha menggunakan sebaik mungkin nikmat umur dan kesempatan ini dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya umur ini ibarat modal dasar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ibarat orang dikasih modal untuk bisnis, untuk jualan. Nah, kalau dia gunakan sebaik mungkin ya modalnya itu, maka dia akan beruntung. Sebaliknya kalau dia sia-siakan, maka dia akan buntung dan merugi. Nah, begitu pula dengan umur kita ini. Kalau kita gunakan sebaik mungkin dalam ketakwaan kepada Allah, kita gunakan sebaik mungkin dalam memperbanyak ketaatan-ketaatan kepadanya, maka di sanalah kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses di dunia, apalagi nanti di akhirat. Tapi kalau kita sia-siakan umur ini, ya, maka kita akan menjadi orang yang merugi dan sengsara di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka jangan sampai kita tertipu dengan nikmat ya waktu luang, nikmat waktu senggang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengingatkan kita dalam sebuah hadis bahwasanya ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya ada dua nikmat. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Itu apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang, waktu senggang. Dan mungkin ya kita khawatirnya termasuk dari mereka yang tertipu ini.
Ya, betapa banyak orang ketika lagi sehat-sehatnya, ya, di sana dia malas beribadah, malas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pas ketika sakit baru nyadar diri. Ketika lagi kuat-kuatnya, di sana dia justru gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Ketika sudah lemah badannya, ya sudah lemah awaknya, sudah lansia kata orang, di sana baru dia nyadar diri. Ya untungnya masih sadar. Bahkan ada orang sampai sudah ya mendekati ajalnya masih jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh merugi orang yang seperti itu. Ya. Nah, maka oleh karena itu ya mari para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita berusaha mengisi ya nikmat umur kesempatan ini sebaik mungkin supaya kita tidak termasuk dari mereka yang tertipu dan termasuk dari orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Adab. Kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa saja adab-adab kita terhadap baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas beberapa hal. Itu yang pertama adalah kewajiban kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun dari manusia yang ada. Ya, dari orang tua kita, dari istri kita, suami kita, anak-anak kita, apalagi harta benda kita, bahkan dari diri kita sendiri. Harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kita cintai, tentunya setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal mencintai itu, yang nomor satu harus cinta kepada Allah. Baru kemudian cinta kepada Rasulullah SAW, baru kemudian cinta kepada ya keluarga kita, orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, yang juga sudah kita sampaikan, termasuk dari adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'zimu sunnati. Itu kita harus mengagungkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan jalan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalaupun mungkin kita belum bisa mengikuti salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal jaga lisan kita jangan sampai menjelek-jelekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh sederhana misalnya. Di antara sunnah-sunnah Nabi SAW adalah apa? Selesai makan kita menjilat jari jemari. Ya, ada orang ketika melihat saudaranya jilat jari jemarinya bilang, oh, kamu ini jorok, kamu ini. Nah, gimana mau dikatakan jorok? Orang itu sunnah Nabi SAW. Kalaupun Anda belum bisa mengerjakannya, paling tidak jaga lisan Anda. Jangan sampai menghina, ya memperolok-olok sunnahnya Rasulullah SAW. Ya, harus kita muliakan, harus kita agungkan. Kemudian juga ittiba'u sunnati fima amara bi wa naha'an. Termasuk dari adab kita kepada Nabi SAW adalah hendaknya kita berusaha mengikuti, menapaki jejak ya baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berusaha apapun yang beliau perintahkan kepada kita laksanakan sesuai kemampuan kita. Dan apa yang beliau larang kepada kita tinggalkan. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya, wa ma nahaitukum anhu fantahu. Jadi apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Dan apa yang aku larang kalian, maka tinggalkan. Ya, dengan kata lain, itu taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk dari adab kita kepada beliau. Sekaligus taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang namanya taat dan cinta itu gak bisa dipisahkan. Ya, kalau kita betul-betul taat kepada Nabi SAW, maka harusnya kita, kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi SAW, harusnya kita taat kepada beliau. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangannya. Bahkan yang sunnah sekalipun kita berusaha kerjakan, yang makruh kita tinggalkan. Jangan dibalik. Ya, kadang ada orang ketika dikasih tahu ini sunnahnya Nabi, ini hukumnya sunnah, dia bilang, ini kan sunnah, gak apa-apa ditinggalkan. Ketika dikasih tahu ini hukumnya makruh, makruh gak apa-apa dikerjakan. Jadi kebalik. Harusnya ketika tahu itu sunnah Nabi SAW, berusaha untuk mengamalkannya, melaksanakannya. Ketika kita tahu ya itu dibenci, makruh, itu berarti makruh itu berarti dibenci oleh Nabi SAW. Ya berusaha kita tinggalkan. Ya, itu salah satu bentuk adab kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus bentuk pembuktian cinta kita kepada baginda yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, dari adab kita kepada Nabi SAW adalah i'tiqadu tafdili Sallallahu Alaihi Wasallam ala kulli ahadin minal khalq. Itu kita hendaknya meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia dari seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW adalah yang paling mulia dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai manusia yang terakhir ada, yang termulia adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita yakini, kita imani. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah, wa awwalu man tanshaqqu anhu al-ard, wa awwalu syafi'in, wa awwalu musyaffa'in." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah sayyidnya, penghulunya, pimpinannya seluruh anak keturunan Adam, dan akulah orang yang pertama kali nanti akan dibangkitkan di hari kiamat, dan aku adalah orang yang paling pertama memberi syafaat nanti di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita sebagai umat beliau, ya, mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW, di mana kita umat beliau nanti akan selalu didahulukan di hari kiamat dibanding umat-umat yang lainnya. Ya, kenapa? Karena keberkahan dari Nabi kita SAW. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Betul, kita ini terakhir di dunia, tapi nanti di hari kiamat kita akan selalu terdepan. Ya, ini dia menunjukkan kebanggaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setengah penghuni surga itu, kata Nabi SAW, adalah dari umat beliau. Kemudian yang kelima, dari adab-adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah
alla yataqaddama al-'abdu baina yaday sallallahu alaihi wasallam bi amrin wala nahyin wala ra'yin wala idhnin wala tasarrufin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Di adab kita yang kelima kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jangan pernah kita mendahului beliau. Ya, baik dalam perintah, dalam larangan, dalam pendapat, dalam sikap dan seterusnya. Harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dahulukan. Ya. Dalam pendapat misalnya, jangan sampai pendapat kita lebih kita kedepankan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai akal kita lebih kita dahulukan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jangan. Itu menunjukkan kita itu ya tidak ada adabnya sama Nabi SAW. Ya. Bahkan para ulama ya sepakat mengatakan idza waradal athar batalan nazar. Artinya apa? Kalau dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah datang, maka semua pendapat-pendapat ya, semua penelitian-penelitian itu batal. Artinya kalau bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi idza waradal athar batalan nazar. Kalau asar, hadis sudah datang, semua pendapat-pendapat, ra'yu-ra'yu, akal-akal, ya itu nggak berlaku lagi. Yang harus diberlakukan, dipakai adalah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jangan pernah kita lebih mengedepankan akal kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengedepankan perasaan kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih mengedepankan adat istiadat nenek moyang kita daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Itu menunjukkan kita nggak ada adab sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalilnya adalah sabda firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa taala langsung ini mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, jangan pernah. Ya, baik dengan akal, dengan perasaan, dengan adat istiadat. Jangan sampai itu kemudian kita gunakan untuk menentang Al-Quran, menentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sudah datang dalil dari Al-Quran, datang dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Ya, itu prinsip seorang muslim. Ya, makanya dalam Al-Quran ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman itu ketika mereka diajak kepada Allah, diajak kepada Rasulnya, mereka bilang apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Mendengar dan taat dan menerima tanpa ada rasa berat dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita terima sepenuh hati. Ya, itu tanda kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Artinya apa? Ya, sungguh demi Tuhanmu, mereka itu tidak dikatakan betul-betul beriman sampai mereka itu menjadikan Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus perkara-perkara mereka, dan mereka menerima keputusan Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati, tidak ada rasa berat sama sekali. Nah ini ya cara kita membuktikan keimanan kita, sekaligus cara kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulukan sabda beliau di atas akal kita, di atas perasaan kita, di atas adat istiadat kita. Ya, selalu dahulukan dalil. Ya. Kemudian jangankan kita ya, para sahabat pun ya, pernah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala beliau mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aku khawatir Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan hujan batu kepada kalian. Kenapa? Gara-gara aku menyampaikan kepada kalian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kalian membantahku dengan ucapan Abu Bakar, dengan ucapan Umar. Ini kata Abdullah bin Abbas. Nah, kalau dengan ucapan, seandainya ada ya, kalau seandainya ada ucapan sahabat yang bertentangan dengan sabda Nabi SAW, gak boleh kita dahulukan ucapan sahabat. Apalagi orang-orang selain para sahabat. Ya, maka harus sabda Nabi SAW itu terdepan. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Nabi SAW harus terdepan. Jangan pernah kita mendahului keduanya. Jangan pernah kita mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini kesepakatan seluruh para ulama, termasuk 4 imam mazhab. Ya, semua sepakat mengatakan idza sahhal haditsu fa huwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Itu semua dikatakan oleh 4 imam mazhab. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, beliau biasa ngajar di Masjid Nabawi. Ketika mengajar dalam Masjid Nabawi, beliau mengatakan, ya, ma minna illa rajun wa marjudun ila sahib hadzal qabr. Kita ini, ya, pendapat kita bisa diterima, bisa juga ditolak, kecuali penghuni kuburan ini. Sambil beliau menunjuk ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza ra'aitum kalami yukhalifu hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribul kalamil ha'it." Apabila kalian mendapati ada ucapanku yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW, maka lempar, buang ucapanku itu, jangan diambil. Seperti itu para ulama-ulama besar mengajarkan kepada kita. Ya, bermazhab silahkan bermazhab, nggak ada salahnya. Mau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, silahkan. Ya, tapi jangan sampai kemudian ya ucapan-ucapan dalam mazhab itu kalau bertentangan dengan hadis Nabi SAW, kita dahulukan ya ucapan ulama dibanding sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian para jamaah yang Allah muliakan, yang keenam dari adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salatu alaihi. Itu perbanyak untuk bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad amara Allah Ta'ala bidzalik, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, begitu pula malaikat-malaikatnya, begitu pula malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, begitu pula para malaikat itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkan salam kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim kita mesti untuk memperbanyak salawat dan salam, dan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa utamaannya. Ya, satu salawat yang kita peruntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan balas dengan 10 salawat. Maka malaikat-malaikat juga akan bersolawat kepada kita dengan kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semakin sering seseorang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin besar peluangnya untuk bisa meraih syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka perbanyak untuk bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika kita mendengar ada orang menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan pelit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit kikir dari umatku adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, lantas dia tidak bersolawat kepadaku. Itu orang yang kikir, pelit, pengasih. Ya, orang bakhil itu. Maka jangan pelit sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan bersolawat kepada Nabi, atau di antara waktu-waktu yang utama untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di hari Jumat. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dianjurkan di pagi dan sore hari, termasuk zikir pagi dan petang itu adalah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari 10 kali, sore hari 10 kali, ditambah dengan waktu-waktu yang lain. Ya, ini salah satu bentuk adab kita kepada baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh dari adab-adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istish'aru haibati wa jalalati sallallahu alaihi wasallam wa istihdaru makanati wa manzilati. Itu menghadirkan pada diri kita kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan pada diri kita kedudukan kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semulia-mulianya. Karena beliau memang manusia yang paling mulia, yang paling berhak untuk kita muliakan, begitu. Baik beliaunya sendiri, begitu pula dengan sunnah-sunnahnya beliau harus kita muliakan. Jalan hidupnya beliau sallallahu alaihi wasallam harus kita muliakan. Jangan pernah kita kemudian memperolok-olok, mengejek, menistakan
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan naudzubillah kalau ada seorang ngaku muslim, ngaku muslimah, kemudian ya dia menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menistakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salah satu bentuk kekufuran. Ya. Dan betapa banyak orang-orang di zaman sekarang, ya, dia menyebutkan tentang apa namanya, hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, kemudian dijelek-jelekkan, ya, misalnya kaitan dengan Nabi SAW beristri, ya 10 atau 11, itu dijelek-jelekin. Padahal kalau kita lihat Nabi SAW, ya, istri-istri beliau itu semuanya janda semua. Cuman satu yang gadis, siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan rata-rata istri-istri Nabi SAW ketika dinikahi itu umurnya di atas 40, bahkan di atas 50 tahun. Menunjukkan Nabi SAW menikah itu bukan hanya semata-mata untuk nafsu, enggak, tapi ada tujuan-tujuan di balik itu, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Datang kemudian orang-orang sekarang, ya, mengikuti jejak orang-orang orientalis, kemudian mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, naudzubillah. Maka hati-hati kita. Ya, hati-hati kita. Ya, muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita pembela-pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita relakan nyawa kita ini demi membela baginda yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang disebutkan di sini dari adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ad-difa' anhu wa dzawdu an sunnati. Itu kita harus membela, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela sunnah beliau. Wa badlul anfus wal amwal fi dzalik. Bahkan kita akan relakan jiwa kita, nyawa kita, harta benda kita demi membela Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lakukan. Ya. Di sini kata beliau, walaqad tawallallahu ta'ala ad-difa' anhu bi nafsi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya Allah sendiri yang akan membela nabinya. Itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, inna kafainakal mustahzi'in. Jadi kamilah yang akan membela engkau, wahai Rasulullah SAW, dari orang-orang yang mencela, dari orang-orang yang bersikap buruk kepadamu. Ya, jadi Allah sendiri membela Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu pula seharusnya dengan kita. Sebenarnya ya, seandainya pun kita tidak membela Nabi SAW, sudah ada yang membela. Tapi ini kewajiban kita. Ya, kewajiban kita untuk membela, ya, menjaga kemuliaan wibawa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Belum kira sudah masuk. Qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di, wa qad fa'ala ta'ala fama tadhahara ahadun bil istihza' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima jabi illa ahlakahu Allah wa qatalahu syarra qitlatin. Berkata Al-Imam Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan hukuman-hukuman terhadap setiap orang yang berani memperolok-olok,
menistakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana siapapun yang berani mengejek, menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan binasakan dia. Ya, Allah akan binasakan dia sebinasa-binasanya. Di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini kita saksikan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang yang membuat karikatur, ya, Rasulullah SAW dinisbahkan, dibuat gambar-gambar mengatakan itu Nabi SAW begitu. Ya, maka orang tersebut mati dalam kondisi terhina. Terjadi kecelakaan, dia terpanggang sendiri dalam mobilnya. Ya, itu akibat orang yang berani menghina, berani menistakan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dulu juga beberapa tahun yang lalu di Pakistan, ya, seorang pejabat, ya, dia itu berani menghina Nabi SAW. Bahkan di depan, ketika dia sedang berada di podium di hadapan halayak ramai. Maka apa yang terjadi kepada orang ini? Orang ini, ajudannya, orang yang terdekat yang menjadi penjaganya sendiri, dia sendiri yang bunuh dia. Dia langsung ditembaki dia di atas podium. Sekian tembakan, mati di tempat dia. Si pejabat yang berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang membunuhnya orang yang hari-hari bersama dia. Ya, dan orang ini pun kemudian ditangkap dan diberi hukuman mati. Tapi ketika dimakamkan, ya, itu ratusan ribu manusia mengantar jenazahnya. Mengantar jenazah ini, si ajudan yang membunuh seorang yang menghina, menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi, ya, orang yang berani menghina, menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, Allah akan binasakan dia. Di dunia sebelum nanti di akhirat akan lebih dihinakan lagi, akan lebih dibinasakan lagi. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, mungkin itu yang ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Kalau masih ada waktu mungkin, ya, bisa tanya jawab, ya, sambil menunggu tiba azan Isya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dimatikan. Silakan. Sudah ya.